Halo YouTube dan Stockbit, kenalin gua Nahum bersama di Semoga Bisa Kaya. Kali ini gue bakal bahas saham TAPG atau Triputra Agro Persada. Disclaimer, ini bukan ajakan jual beli, melainkan analisis pribadi gue. Dan gue juga bukan mau ngajarin lu swing ataupun trading, melainkan investasi. So, now that I get that off the way, langsung kita bahas aja. Nah, pertama-tama kalau mau bahas suatu saham, gue akan langsung melihat atau cari tahu dulu ini saham apa sih, bergerak di bidang apa. Di sini jelasin kalau ini adalah saham yang bergerak di bidang perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet. Mayoritas sawit. Jadi langsung jelas kalau kita mau tahu ini saham bakal naik atau bakal untung atau enggak, kita tinggal lihat ke harga CPO atau harga sawit. Nah, di sini jelas ya, kalau sawit itu saat ini lagi jatuh. Bahkan sempat paling rendah selama 1 tahun itu di bulan Mei, Juni, di akhir Mei ini. Namun kita bisa lihat bahwa setelah itu dia udah mulai rebound sampai ke harga 852. Semoga aja bisa naik terus sampai sekitar harga 900-an ya. Karena kalau udah di harga ini, ya nampaknya TAPG bakal cuan. Nah, kita bisa lihat juga seberapa ada hubungannya, keterkaitan antara harga CPO dengan TAPG dari chartnya. Kita bisa lihat ketika di bulan Juni ini dan di 31 Mei ini CPO-nya hancur di sini, harga TAPG juga hancur. Dan ketika harga CPO mulai rebound, harga TAPG mulai rebound. Maaf, banyak salah ngomong. Nah, jadi jelas ya bahwa kalau mau lihat saham TAPG bakal naik atau enggak, ya cek aja harga CPO. Nah, kemudian setelah kita tahu ini saham soal apa dan gimana cara tahu naik atau enggaknya, kita langsung masuk ke keuangannya. Kalau gue pakai aplikasi Stockbit, gue agak malas lihat di financial, agak rumit, jadi gue langsung ke key stats. Itu sangat akan mempermudah. Nah, kita langsung aja ke net income. Net income yang pemasukannya. Kita lihat bahwa di tahun 2021, dia dapat 1.100 miliar, 1 triliun, dan di tahun 2022 ketika CPO-nya ini di sini ya, ketika CPO-nya tinggi banget harganya, dia makanya juga labanya berlipat ganda sampai jadi hampir 3 triliun, hampir 3 kali lipatnya dari laba tahun sebelumnya. Dan tahun ini kita bisa lihat dengan turunnya harga sawit, labanya juga turun. Meskipun kita bisa lihat bahwa di kuartal 1 2023 ini masih lebih tinggi, cukup jauh dari tahun 2021. So, menurut gua masih bagus sebenarnya saham ini dibandingkan beberapa emiten saham lainnya yang di kuartal 1 ini rugi gitu loh. Dan kita bisa lihat bahwa saat ini terjadi panik ya, sempat panik banget yang ketika harganya ke 510, itu adalah kepanikan pasar yang menurut gua agak berlebihan. Sehingga buat kalian yang memanfaatkan panik itu, kalian pasti udah cuan. Gue inget perkataan dari, lupa deh, Warren Buffett atau apa, be greedy when other are fear atau other are scared atau gitulah. Maaf, Inggris gue jelek. Nah, kemudian setelah kita tahu keuangannya, dan menurut gue keuangannya masih oke, meskipun nggak sebagus tahun lalu, kita masuk ke valuasinya. Nah, valuasi banyak buku dan juga banyak orang yang menggunakan banyak metrik sampai pakai ROE dan lain-lain. Kalau gue pribadi, menurut gue yang paling efektif itu 3 yang perlu langsung lu cari. Yang pertama itu price to book value. Kita bisa lihat bahwa price to book value TAPG saat ini adalah 1,12, di mana masih ya meskipun udah lebih dari 1, tapi masih di areanya, sehingga gue masih cukup nyaman untuk bilang ini nggak kemahalan dari price to book value ya. Kecuali kalau kalian adalah pengikut Bapak Lo Heng Hong sejati yang maunya 0,3, 0,4, ya berarti saham ini bukan buat kalian. Kemudian, habis dari price to book value, ada EPS. EPS ini apa? EPS ini adalah pendapatan dia per tahunnya ini dibagi dengan jumlah sahamnya. Kita bisa lihat bahwa EPS-nya dia kali ini adalah 59,38. Kenapa EPS ini penting? Karena EPS ini yang akan nanti menjadi dividen. Nah, terus kita juga lihat solvency atau debt equity ratio. Debt equity ratio ini adalah basically
utang dibagi dengan ekuitasnya, hal yang dia punya. Dan di sini kita lihat bahwa DER-nya itu 0,2, yaitu kecil banget. Kenapa DER ini penting? Karena kalau utang dia melebihi dari jumlah aset yang dia punya, lu bisa bayangin aja ketika ternyata dia gagal bayar utang, perusahaannya bakal kayak gimana? Bisa-bisa harus ngutang lebih, ataupun bisa-bisa bangkrut. Dan itu sangat buruk untuk investasi Anda, bukan? Nah, gitu. Jadi itu 3 ya, tolong diperhatiin, EBV, EPS, dan juga DER. Dan dari 3 hal ini, kita bisa lihat bahwa TAPG masih cukup oke. Dan ya masih menarik untuk dibeli. Kemudian, satu faktor lagi yang utama, ini faktor paling spesial sebenarnya, itu adalah dividen. Lu bisa punya banyak, lu bisa semua 3 poin ini centang, tapi nggak ada dividen. Kalau bagi gue pribadi, itu udah nggak usah. Kenapa? Karena seperti kata akun Mabuk Saham yang ada di YouTube, dividen ini adalah sabuk pengaman. Jadi seandainya lu belinya di atas ini, terus jatuh, lu masih nggak rugi. Karena lu masih mendapatkan dividen. Gitu cara pikirnya. Meskipun lu tuh sana floating loss, lu masih dapat duit. Gitu. Sekarang bayangin aja, kalau lu orang beli di sini, kan kita nggak tahu ya harga sawit bakal turun atau nggak. Beli di harga 640-an. Terus tiba-tiba harga sawit turun, celaka, lu jatuh ke 510. Dan dia nggak bagi dividen. Ya udah, pilihan lu satu-satunya adalah cut loss. Atau nggak lu hold, tapi lu juga nggak jelas, lu nggak dapat duit, dan lu cuma floating loss. Sementara kalau di TAPG, di sini by the way dividen ya, dapat dividen di area-area segini, hari segini. Jadi meskipun lu udah floating loss, lu masih dapat dividen, sebesar 38 perak per sahamnya. Nah, jadi dari semua yang udah gue sampein ini, gue bakal ada cerita dikit kenapa gue bahas TAPG. TAPG ini gue bahas karena gue sendiri juga punya ya. Dan asal kalian tahu, menurut Rupan tadi, itu sebenarnya adalah gue juga koleksi di area segini ya. Gue nggak bakal kasih tau di harga persisnya, tapi intinya gue rugi, floating loss kok. Tapi dari floating loss itu, kalau lihat di Stockbit, gue masih dapat duit yang gue terima dari dividen. Dan gue juga masih ngehold, karena gue tahu nilai intrinsiknya. Dan gini cara ngeliat nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya gue pakai dua cara, dan ini caranya bener-bener ngikutin dari YouTube-nya Mabuk Saham. Dan gue sangat saranin kalian nonton. Yaitu 2 cara, yaitu yang satu EPS dikali 10, dan yang kedua adalah dividen kali 10. Coba kita praktekin ya. Kalau EPS dikali 10, berarti harga wajarnya adalah dari 59, jadi 590 berapa? 593. Dan kalau dividen dikali 10 dan 20, kita bisa lihat bahwa bisa anggap kita pakai tahun ini, maka harga wajarnya di area 380 sampai 760. Benar nggak? Iya benar. Nah, kalau kita lihat dari 2 metrik ini, harga TAPG di 580 ini masih sangat logis dan masih di harganya. Cara bacanya adalah, kalau udah ngelewatin EPS kali 10, itu kemahalan. Dan kalau dari dividen, ya kalau di atas 760 itu kemahalan. Lebih aman lagi kalau misalnya dua-duanya benar. Dua-duanya masih di bawah. Dan saat ini memang TAPG harganya masih di bawah. Itulah mengapa gue masih percaya dan gue juga bakal akumulasi. Cuman mungkin tunggu agak turun-turun dulu ke area-area 545 dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja. Sama ini untuk forecast-nya. Kita bisa lihat bahwa para analisis di sana juga memikir yang lumayan, bahkan mereka sangat optimis ya. Sampai minimalnya aja mereka prediksi 1 tahun ini akan naik 24%. Bahkan ada yang prediksi 50%. Itu udah bagger menurut gua. Jadi ya gitu aja analisis dari gua. Kalau kalian mau beli, tadi gua udah bilang harga wajarnya segini. Semoga video ini ngebantu.